Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Salagi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Rom pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Namun ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik hadir dalam hidup kami. Engkau menyertai langkah-langkah kami, Engkau menyertai kehidupan kami. Engkau selalu hadir di setiap hari-hari kami. Bapa dalam surga, suatu kerinduan kami mau dengar-dengaran oleh firman-Mu. Maka berfirman Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Roma pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya surat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sudah ada respon belum? Shalom. Firman Tuhan saat ini tema kita adalah kesetiaan Allah. Bicara tentang kesetiaan ni nebata. Itu tema yang dihantar oleh Susukara GKPS. Bicara tentang kesetiaan Allah. Bapak Inang dan semua pemuda dan siapapun menjadi pendengar firman Tuhan ini, bicara tentang kesetiaan itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa yang diinginkan orang yang punya hubungan spesial pasti kesetiaan. Apa yang diinginkan oleh orang yang punya hubungan jarak jauh di dalam cinta kasih pasti adalah kesetiaan. Bahkan kita mengingat lagu itu, "Mo masihol hotuau bereng ma bulan na diginjang," katanya kan. Ada yang sampai memberi cincin sebagai tanda pengikat, sebagai lambang kesetiaan. Sekali lagi, memang kesetiaan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan juga saat ini mengantar kita kepada situasi itu terjadi di tengah-tengah orang Yahudi pada saat itu. Sebab memang apa? Sebab ada yang berpendapat bahwa tidak perlu lagi menjadi pribadi yang melakukan kebenaran firman Tuhan, karena mereka orang Yahudi terkhusus sudah menjadi pribadi yang dipilih Tuhan dan sudah memiliki hak istimewa. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perdebatan itu menjadi pergumulan Paulus ketika itu, sehingga dia mencoba untuk mengarahkan bagaimana orang Yahudi memahami situasi keistimewaan, situasi kepemilihan mereka. Mari kita melihat Rom 9
ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ayat yang kelima, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan, sekali lagi, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitulah luar biasanya hak atau keistimewaan dari orang Yahudi. Bahkan Mesias sendiri pun, bahkan Yesus sendiri pun datang dan lahir dari antara mereka. Bahkan nabi-nabi pun berada di dalam situasi kehidupan mereka dan bersumber dari mereka. Bahkan hukum Taurat pun dinyatakan melalui mereka. Lalu firman Tuhan menegaskan hal itu kepada orang Yahudi pada saat itu melalui Paulus. Tapi sekali lagi, benar, mereka adalah orang yang istimewa, mereka adalah orang yang dipilih Tuhan. Tapi bukan berarti pemilihan Tuhan hak istimewa itu membuat mereka menjadi pribadi yang berleha-leha, melakukan apapun, bahkan sesuatu yang tidak Tuhan sukai, menjadi diperbolehkan. Tidak. Keistimewaan itu, pemilihan itu bukan sesuatu alasan untuk mengatakan bebas untuk melakukan apapun dan pasti untuk masuk surga. Enggak. Benar, mereka pilihan, mereka menjadi istimewa. Benar, hal seperti itu. Bahwa firman Tuhan pertama dinyatakan kepada mereka. Tapi sekali lagi, itu bukan menjadikan mereka pribadi yang diselamatkan secara otomatis. Karena keselamatan itu adalah soal iman, keselamatan itu adalah soal anugerah. Jadi sekali lagi, kalau berdasar, kalau bersalah, tetap harus dihukum. Lalu apa? Yang kedua. Yang kedua mau bicara tentang apa yang dikatakan oleh orang Yahudi pada saat itu. Jadi kalau kami salah, apakah kami harus dihukum? Jadi kalau kami salah, tetapkah hukuman Tuhan itu terjadi? Benar. Tuhan tetap akan mengadili. Bagaimana Tuhan akan menghakimi? Adilkah Allah itu menghakiminya? Karena mereka punya hak istimewa itu. Sekali lagi, Tuhan akan menghakimi dengan adil. Gak usah ragukan keadilan Tuhan. Gak usah ragukan bagaimana Tuhan menghakimi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab itu, kita tetap harus berjalan di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Kalaupun kita Kristen sekarang, mengaku pengikut Kristus, mengaku menjadi pribadi yang menerima keselamatan melalui anugerah Tuhan, ya tetap lakukan itu di dalam kehidupan kita. Benar, kita istimewa menjadi bangsanya, menjadi orang-orang pilihannya. Tapi sekali lagi, lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lalu di mana letak kesetiaan Tuhan itu? Ketika diperhadapkan dengan hal itu, sekali lagi Tuhan mau katakan bahwa bagaimanapun kemarahan Tuhan itu, bagaimanapun gilani naibata, kalau bahasa Simalungun, murukna, tetap kesetiaannya itu begitu luar biasa sekali. Hak istimewa kepemilihan kita itu pasti Tuhan perhitungkan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Tidak mendominasi marahnya. Marah Tuhan itu nomor sekian. Tapi kasih setianya, tapi kerinduannya untuk kembalinya kita menjadi pribadi yang diberkati, menjadi pribadi yang selalu mengikutkannya, itu menjadi poin inti. Bahwa kesetiaan Tuhan itu jangan pernah ragukan. Kesetiaan Tuhan itu selalu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahkan kesetiaannya sampai mati, sampai dipaku di kayu salib, dia tetap setia. Yesusmu, Yesus kita, itulah segala-galanya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan rela mati di kayu salib untuk setiap dosa-dosa kita. Lalu apa yang ketiga yang mau firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mau katakan, kalau Tuhan setia, maka kita pun harus setia. Bahkan kesetiaan itu dituntut dari hal yang kecil. Kesetiaan itu dituntut dari hal yang kecil. Makanya dikatakan, jika engkau setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan tanggung jawab yang besar kepadamu.
Nggak tahu kita masih setia di rumah saja, atau kita tidak peduli seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Kadang-kadang berpikir, apakah kita harus seperti India gitu ya, yang harus mencambuk, harus main rotan, apa segala macam, atau harus lepas singa gitu ya, baru pada ketakutan, atau buaya barangkali, baru kita tetap di rumah saja, atau tidak seperti apa, seperti itu kan? Haruskah ada seperti itu? Firman Tuhan mengatakan, kita tetap harus setia. Mulailah dari hal yang kecil. Kalau sekarang mau dikatakan tetaplah di rumah, setialah melakukannya, biarkan Tuhan datang ke rumahmu, biarkan Tuhan berkunjung ke tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang keempat? Yang keempat tidak lain adalah selalulah mengucap syukur. Bersyukurlah selalu di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah selalu untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti apapun jugulta, sonahapi si jugul baut duhita, macam kata orang-orang di luar sana, bangsa na hengkeng, bangsa ini jugul. Bersyukurlah, bersukacitalah, sebab Tuhan itu baik sampai selama-lamanya kasih setianya. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang teramat setia. Bahkan dia selalu hadir di dalam setiap pergumulan kita. Bahkan dia selalu hadir, bahkan mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka itu menjadi kekuatan kita di akhir khotbah ini. Apa itu? Bersyukurlah, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Makanya luar biasa sekali itu kalau kita mau nyanyikan itu ya, mau nyanyikan sendiri-sendiri, mau rame-rame di rumah, itu perlu kita nyanyikan. Lagu apa itu? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, na 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 na, ya harus bersyukur. Ayo bernyanyi lagi, nyanyikanlah itu terus dalam kehidupan kita, dan di sanalah iman kita semakin dikuatkan. Tuhanmu, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, maka tetaplah setia. Sebab itu yang Tuhan rindukan untuk orang-orang istimewa, untuk orang-orang pilihannya. Dan kesetiaan itu hanya milik orang pilihan, hanya milik orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan biarlah kami selalu bangga memiliki Tuhan yang begitu setia di dalam kehidupan kami. Bahkan hal yang luar biasa ketika Engkau memilih kami, menjadikan kami pribadi yang istimewa, dan di sanalah kekuatan kami untuk tetap setia. Biarlah Tuhan Yesus ketika situasi ini pun terjadi, kami tetap setia kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kami. Bukan virus corona yang menakutkan, tapi Tuhanlah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam nama-Mu, kami buang jauh virus corona ini dari kehidupan kami. Ini kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Terpujilah Engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.